Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih ya, sobat. Bab 2381 sampai bab 2385. Sepertinya tempat ini adalah reruntuhan kuno yang ditemukan oleh industri Kunlun. Macan putih, dewa pembunuh biasa, dan lainnya mendapat peluang darinya. Keahlian mereka berasal dari di sini. Sura dan yang lainnya baru saja memperkenalkannya pada Ye Junlin, reruntuhan kuno ini. Saat berikutnya, seseorang berteriak bahwa ada penemuan besar. Kalian tunggu, aku akan masuk. Ye Junlin tidak ingin Sura dan yang lainnya tahu banyak, jadi dia meminta mereka menunggu di luar. Setelah sampai di dalam reruntuhan, benar saja, penemuan penting telah dibuat. Ternyata reruntuhan ini memiliki jejak buatan. Selama kita menyelidiki dan mengidentifikasi dengan cermat, kita dapat menemukan masalahnya. Jejak buatan manusia dari reruntuhan kuno ini terlalu jelas terlihat. Seseorang dengan sengaja membuat reruntuhan kuno ini dan menempatkan berbagai harta karun, ramuan, teknik, di dalamnya. Itu sama sekali bukan peninggalan dari zaman kuno. Itu sepenuhnya buatan manusia, terutama sebelum industri Kunlun menggalinya. Saya terpesona oleh berbagai teknik harta karun. Tidak ada yang menyelidiki dengan cermat, jadi tidak ada masalah yang ditemukan. Selain itu, berbagai reruntuhan telah digali di seluruh dunia pada saat itu, dan tidak ada yang meragukannya. Yang paling penting adalah, pada saat itu, seluruh dunia sedang berperang, dan terjadi pembunuhan dan peperangan di mana-mana. Setiap orang ingin meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat ini, reruntuhan kuno dan peradaban kuno muncul. Setelah semua orang mendapat kesempatan, kekuatan mereka meningkat pesat. Yang saya tahu adalah keterampilan dan ramuan di sini dapat membuat orang berkembang pesat. Siapa yang peduli dari mana reruntuhan ini berasal? Dapat dikatakan bahwa semua orang di dunia terpesona oleh manfaat langsungnya. Reruntuhan kuno, peradaban kuno, dan banyak peluang semuanya dikendalikan oleh manusia. Ye Junlin sebelumnya berspekulasi bahwa laboratorium para dewa telah menciptakan era baru. Sekarang ada bukti kuat, terdapat bukti bahwa reruntuhan kuno dibuat dan dimanipulasi secara artifisial. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Maya Industrial Data menganalisis masalah tersebut dengan teknik tersebut dan membuatnya menyadari masalah ini. Kalau tidak, akan sulit menemukannya. Jika berita ini dirilis sekarang, mungkin banyak orang yang tidak akan mempercayainya. Namun ketika reruntuhan kuno dan peradaban kuno ditemukan sebagai buatan manusia, seluruh dunia akan terkejut. Bahkan mungkin akan terjadi kerusuhan. Yang paling penting adalah bisa mengingatkan orang lain. Terlepas dari apakah orang di balik layar adalah laboratorium dewa, Ye Junlin tidak ingin memperingatkan musuh. Untuk saat ini, berita ini harus diblokir. Tidak ada yang tahu. Mulai sekarang, rahasia apapun yang ditemukan di sini harus disimpan. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ye Junlin keluar dari reruntuhan. Dewa Perang Sura dan yang lainnya melangkah maju dan segera bertanya, Dewa Kegelapan, apa yang kamu temukan? Kamu tidak boleh bertanya tentang urusanku. Ye Junlin memelototi Sura dan yang lainnya. Semua orang ketakutan. Setelah cukup terkejut, Ye Junlin percaya bahwa orang-orang ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Setelah memulai di sini, Ye Junlin secara pribadi memeriksa beberapa tempat yang memiliki peluang. Setelah diperiksa lebih dekat, hasilnya sama. Semuanya buatan manusia. Dia tersentak. Dia juga meminta Ming Xiesen dan yang lainnya untuk memeriksa reruntuhan kuno di seluruh dunia dan memberinya data yang akurat. Ia yakin jika terus mencari selangkah demi selangkah, pasti akan ada penemuan signifikan. Dengan demikian, semakin sulit keterampilan setiap orang untuk dipraktikkan. Namun jika Anda memberitahu mereka, mereka tidak akan mendengarkan. Jika dia adalah dewa kegelapan,
dia akan mengatakan hal ini. Benar-benar tidak pantas, apa boleh buat. Ye Junlin dalam masalah. Sisi lain, Panglima Tian's Mansion sebenarnya terluka parah akibat pukulan Ye Junlin. Namun, ia meminum obat khusus dan segera pulih dari luka seriusnya. Dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada sebelum dia terluka. Dia pasti tidak ingin pergi ke Tian's Mansion dalam keadaan terluka. Lagi pula, setelah pergi selama beberapa dekade, bagaimana dia bisa kembali dan terluka parah? Segera, Komandan Tian's datang ke pintu Tian's Mansion. Berhenti, siapa kamu? Segera, penjaga Tian's Mansion menghentikannya. Saya Tian Sensuai hendak berbicara. Seseorang bergegas keluar dari belakang dan berteriak, Sensuai. Bergabunglah dengan Sensuai. Petik 2. Pada saat yang sama, dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Panglima tertinggi, apa? Panglima tertinggi telah kembali. Panglima tertinggi Istana Tians telah kembali. Panglima tertinggi telah kembali. Segera, suara satu demi satu bergema di seluruh Tian's Mansion. Di setiap sudut, seseorang mendengarnya. Untuk sesaat, Tian's Mansion berada dalam kondisi terguncang. Bahkan banyak orang kuat yang mundur keluar satu demi satu. Awalnya hanya ada 4 dari 12 jenderal besar yang menjabat, tetapi Panglima kembali. 12 dewa penuh semuanya akan keluar, mereka mengasingkan diri, menunggu saat Panglima kembali. Bahkan beberapa karakter tingkat kuno ada di sini. Tidak hanya itu, setelah menerima berita tersebut, orang-orang kuat dari semua cabang klan Baolong juga datang satu demi satu. Ini jelas merupakan acara terbesar di Tian's Mansion dalam beberapa dekade terakhir. Tian Sensuai pergi dan menghilang selama beberapa dekade. Sebenarnya banyak orang yang menentangnya, bagaimanapun, dia adalah jurumudi Tian's Mansion. Suatu negara tidak bisa hidup tanpa pemiliknya selama sehari. Hal yang sama berlaku untuk Tian's Mansion, pemimpinnya harus ada di sana. Namun Panglima Tian's Mansion bersikeras untuk pergi karena dia ingin meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya, serahkan saja segalanya dan pergi. Saat pergi, Panglima Tian's Mansion mengatakan sesuatu. Ketika dia kembali, dia tidak akan terkalahkan. Sekarang Tian Sensuai telah kembali. Pemahaman semua orang adalah bahwa Panglima tertinggi Tians tidak terkalahkan. Jika tidak, tertinggi, salam kepada Panglima. Dia tidak akan kembali. Ini adalah pemimpin mereka. Ini yang terkuat, Komandan Ilahi tidak terkalahkan di dunia. Suai Sen, kamu tidak tahu sudah berapa lama kami menunggu momen ini. Beberapa jenderal besar menangis. Karena kemungkinan besar Tian Sensuai tidak akan kembali. Sangat sulit untuk menjadi tak terkalahkan, Anda mungkin mengejar seluruh hidup Anda dan tidak pernah berani mengaku tak terkalahkan. Bahkan di masa lalu atau di era baru, tidak ada yang berani mengaku tak terkalahkan. Tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Tak terkalahkan terlalu sulit, semua orang sudah membuat rencana sebelumnya bahwa Tian Sensuai tidak akan kembali. Mereka telah melatih Marsekal Tians, berharap dia bisa mengambil alih dan menjadi pemimpin baru Tian's Mansion. Tian's Mansion menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Bahkan sebelum Komandan Ilahi Tians pergi, dia berusaha keras pada Komandan Muda Tians dan meninggalkan banyak hal. Tempat di mana Komandan Muda Tians mundur adalah tempat di mana pedang surgawi disegel. Ini adalah niat yang disengaja dari Komandan Tians untuk menggunakan aura Ziyang pedang surgawi untuk meredam Komandan Tians. Semua ini adalah persiapan menghadapi kenyataan bahwa Tian Sensuai tidak dapat kembali. Tidak ada yang mengira hari ini akan tiba, meski banyak orang yang menunggu. Tapi sekarang Sensuai telah kembali. Itu artinya dia tidak terkalahkan. Tentu saja itu tidak terkalahkan dalam arti sebenarnya. Namun dalam lingkup saat ini, pengetahuan Tian Sensuai sendiri, di antara semua orang kuat yang dia kenal, termasuk beberapa orang kuat yang tersembunyi di dunia, dia tidak terkalahkan.
Hanya dengan begitu dia akan keluar dari pengasingan. Dia akan kembali. Ayah, plop, Marsekal Tians berlutut di depan Marsekal Sen. Air mata menggenang di mataku. Dia melakukan kowtow 3 kali. Ayah, anakku sudah terlalu lama menunggu momen ini. Tanda seru petik 2. Marsekal Tians menangis seperti anak kecil. Ayah, seorang wanita muda muncul. Dia adalah putri bungsu dari Tianche Sensuai, dan dia juga menangis. Selamat datang kembalinya Panglima Tertinggi. Ketika Panglima Tertinggi kembali, itu akan menjadi momen yang tak terkalahkan. Seluruh Tians Mansion berteriak serempak. Bangun, bangun. Panglima menarik semua orang satu persatu. Marsekal Tians berkata dengan penuh semangat, ayah, kamu kembali, yang berarti kamu tidak terkalahkan. Puff, Marsekal Tians terhuyung. Dia baru saja dikalahkan. Ya, ayah, kamu mengatakannya sebelumnya. Jika kamu tidak terkalahkan, kamu tidak akan kembali. Ayah, kamu hebat sekali. Tak terkalahkan di dalam dunia. Petik 2. Ayahku tidak terkalahkan di dunia, putri bungsu juga berkata dengan penuh semangat. Wajahnya penuh kebanggaan, hal yang sama berlaku untuk Marsekal Tians. Bangga, hari impian akhirnya tiba, ayahku sudah tak terkalahkan. Dia sudah membayangkan berjalan ke samping. Dia masih takut pada banyak orang sebelumnya. Namun kini setelah ayahnya kembali, dia tidak lagi takut pada siapapun. Puff, batuk-batuk, batuk-batuk-batuk-batuk. Setelah mendengar ini, Dewi Tians menutup mulutnya dan terbatuk. Tubuhnya bergetar hebat, semakin intens. Setiap kali mereka mengatakan, tak terkalahkan, Tians Sensuai akan terbatuk-batuk. Sampai akhirnya, saya terus batuk dan tidak bisa berhenti. Seluruh wajahnya memerah dan air mata terus mengalir. Ayah, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, Sensuai? Semua orang segera berkumpul di sekelilingnya dan memandangnya dengan prihatin. Aku batuk-batuk, aku baik-baik saja, batuk-batuk. Tidak ada yang mengharapkan keberadaan seperti dewa yang tak terkalahkan di dunia. Batuk seperti ini hampir seperti kematian. Jika ini menyebar, orang mungkin akan tertawa sampai mati. Tak terkalahkan, memang itulah yang dia pikirkan sebelum dia yakin untuk kembali. Dia membuat analisis komprehensif berdasarkan kekuatan tempurnya sendiri dan orang-orang kuat di era ini. Dia tidak terkalahkan, lagi pula, dewa kegelapan yang telah dia tekan sudah menjadi nomor 1 di daftar dewa, dengan kekuatan tempur tertinggi. Daftar dewa adalah yang paling otoritatif, secara khusus. Dewa kegelapan mendominasi semua orang di daftar dewa, dan dia benar-benar tidak memiliki lawan. Tapi dewa kegelapan telah ditekan olehnya selama bertahun-tahun. Maka dia tidak terkalahkan, orang-orang kuat yang tersembunyi di Daxia, serta orang-orang kuat dari klan Baolong di Tians Mansion. Dia mengerti segalanya, di permukaan, dia tidak terkalahkan. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Tians Mansion. Aku baru saja mendengar dewa kegelapan muncul di Daxia baru-baru ini. Dia langsung mencari jejak dewa kegelapan. Saya tidak menyangka akan menemukannya. Hasilnya adalah kekalahan telak, hancurkan dirimu ke segala arah. Jangan beri dia kesempatan untuk menolak, dia menyerah begitu saja. Ini adalah hari yang paling memalukan, dia telah menjadi jenius sejak dia masih kecil, dan semua orang menaruh harapan besar padanya. Satu-satunya tujuan adalah menjadi tak terkalahkan. Berdirilah di puncak planet ini, tapi dia kalah telak kali ini. Perasaan tidak berdaya yang mendalam, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Tak terkalahkan, sialan yang tak terkalahkan. Saya hampir terbunuh begitu saya kembali. Jika dia tidak meminum obat yang paling berharga, dia akan tetap terluka parah. Oke, berhenti bicara, aku baik-baik saja, Tians Sensuai, yang telah pulih, berkata dengan cepat. Oke, bagus, kemarilah, kirimkan berita tentang kembalinya ayah dan dunia yang tak terkalahkan. Mari kita lihat siapa yang berani membenci Tians Mansionku. Kata Marsekal Tians segera.
Ini adalah berita terbesar bagi Tians Mansion dalam beberapa dekade, dan juga berita terbesar di Daxia. Dia perlu melakukan publisitas dengan benar. Puff. Dadada. Tapi setelah Tians Sensuai mendengar ini, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dan tak terkalahkan. Kamu benar-benar tak terkalahkan. Saya juga ingin seluruh dunia tahu bahwa saya tidak terkalahkan. Sangat marah pada saat ini, Komandan Tians sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Pengkhianatan. Benar-benar pengkhianat. Panci mana yang tidak boleh dibuka? Ini adalah hal yang paling memalukan dan memalukan dalam hidupnya, tapi dia berulang kali diekspos dan terluka. Ucapkan berulang kali, saya juga ingin memberitahu seluruh dunia. Tians Sensuai rasanya seperti ingin mati saja. Saya mohon, berhenti bicara, dia akan menangis. Baiklah, Marsekal Sen, apakah kamu baru saja bertarung melawan seseorang? Pada saat ini, sebuah suara datang dari paviliun Tianji. Puff, kepala Dewi Tians akan meledak. Orang lain menyebutkan, saya. Tians Sensuai hanya bisa mengakuinya. Bagaimanapun, para senior di paviliun Tianji tidaklah sederhana. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mengalami pertempuran besar, bukan? Kata senior di paviliun Tianji. Ya, saya bertemu pria super kuat. Komandan Tians mengangguk. Akan ada pertarungan besar segera setelah kita keluar dari pengasingan. Maka lawannya pasti super kuat kan? Wajah putri kecil itu penuh dengan keterkejutan. Marsekal Tians berkata dengan cerdas. Jika tebakanku benar, lawan ayahku seharusnya adalah dewa kegelapan yang nomor 1 dalam daftar dewa, kan? Marsekal Tians Mansion, Anda satu-satunya yang pintar, bukan? Apakah kamu satu-satunya yang mengetahui bahwa itu adalah dewa kegelapan? Pengkhianatan, benar-benar pengkhianat. Tians Sensuai benar-benar akan meledak. Anak pengkhianat ini selalu menusuk lukanya, tusukan demi tusukan. Beberapa jenderal dewa besar lainnya segera menggema. Ya, kami telah mendengar bahwa ada hubungan antara dewa kegelapan dan Anda, Komandan Dewa. Anda memberinya larangan, dia tidak diizinkan memasuki Daxia seumur hidup. Namun baru-baru ini, dewa kegelapan sering aktif di Daxia. Xia Jiangbei masuk dan keluar. Petik 2. Agaknya setelah Sensuai keluar, target pertama adalah dewa kegelapan, tidak diragukan lagi. Sensuai pasti baru saja bertarung dengan dewa kegelapan. Kita benar tentang Sensuai, berapa banyak dewa agung. Jiang memandang Tians Sensuai dengan senyuman di wajahnya, meminta pujian. Pada saat ini, Tians Sensuai ingin sekali menamparnya dengan keras. Astaga, dasar sekelompok idiot, sakit. Terus sebutkan itu, melihat orang lain, mereka semua memandang diri mereka sendiri. Puluhan ribu orang memandang diri mereka bersama-sama, mengharapkan jawaban. Iya, aku baru saja bertarung melawan dewa kegelapan, aku sedikit malu dan membuat semua orang tertawa. Dewi Tians berkata dengan malu, Ayah, apakah kamu sudah mengalahkan dewa kegelapan yang nomor 1 dalam daftar dewa saat ini? Marsekal Tians bertanya dengan sengaja dan cerdas. Maksudnya sangat sederhana. Dia ingin Tians Sensuai secara pribadi mengatakan kebenaran tentang mengalahkan dewa kegelapan. Dia ingin semua orang tahu bahwa ayahnya mengalahkan dewa kegelapan yang tak terkalahkan baru-baru ini. Di masa lalu, mengalahkan dewa kegelapan mungkin bukanlah apa-apa. Tapi dewa kegelapan masa kini dibanggakan hingga menjadi mitos. Tentu saja, hal-hal yang dilakukan dewa kegelapan lebih mengejutkan daripada yang lain. Dan mereka sepenuhnya berada pada level dewa. Semua orang ingin seseorang mengalahkannya, dengan kata lain, dia tidak yakin. Terutama komandan muda Tians dan sejenisnya berharap orang-orang di Tians Mansion bisa mengalahkannya. Sekarang ayahnya melakukannya, saya bangga menjadi seorang putra. Sekarang aku hanya ingin mendengar ayahku mengatakannya dengan lantang. Marsekal Tians sangat menantikannya. Begitu juga orang lain. Ini adalah kebanggaan dan kebanggaan seluruh Tians Mansion. Tapi Tians Sensuai melihat wajah putranya dan sangat ingin mencabik-cabiknya.
Beri dia tamparan keras dan tutup mulutnya. Dia baru saja menyebutkan apa yang paling dia takuti dan apa yang paling tidak dia inginkan. Tapi pada saat ini, semua orang menantikan untuk mendengar dia mengatakannya. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda gagal, semua orang akan kecewa. Bahkan Tian's Mansion dan klan Baolong akan terkena dampak parah dan bahkan menjadi memalukan. Ditertawakan oleh seluruh dunia, dia benar-benar tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Iya, aku mengalahkan Dewa Kegelapan, Dewa Komandan Tians, dipaksa oleh semua orang dan memberikan jawaban yang bertentangan dengan keinginannya. Namun saat ini, dia tidak ingin mengecewakan semua orang. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Hahaha, apa yang nomor satu di daftar Tuhan? Apa yang di atas daftar Tuhan? Ayahku ada di atas daftar Tuhan. Jika tidak ada orang yang tak terkalahkan di dunia, ayahku akan menciptakan metode yang tak terkalahkan itu. Marsekal muda Tians lebih bersemangat dari siapapun. Semua orang juga bersemangat. Ini adalah hari paling eksplosif di Tian's Mansion dalam beberapa dekade. Komandan ilahi tidak hanya kembali, dia juga secara langsung mengalahkan Dewa Kegelapan. Saya perlu sendirian untuk sementara waktu, ada hal lain yang harus saya lakukan. Tian Sensui buru-buru mencari alasan untuk pergi. Bersembunyi sendirian, jika Anda tinggal lebih lama lagi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Benarkah, Dewa Kegelapan? Setelah tenang, Tian Sensui menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia telah dibutakan oleh kegagalan, saya belum memikirkan beberapa masalah. Sekarang dia sudah tenang, akan lebih mudah baginya untuk menemukan masalahnya. Identitas Dewa Kegelapan tidak diketahui orang lain. Bisakah dia tidak menjelaskannya? Dewa Kegelapan pernah menjadi adik perempuannya dan selalu mencintainya. Namun kemudian, Dewa Kegelapan menikahi ibu Marsekal Tians, namun meninggal secara tak terduga segera setelahnya. Dewa Kegelapan mengambil kesempatan ini untuk berkumpul dengan Tian Sensui dan mereka memiliki seorang putra. Namun pada akhirnya, Marsekal Tians mengetahui bahwa ibu Marsekal Tians sebenarnya dibunuh oleh Dewa Kegelapan. Karena marah, dia melukai Dewa Kegelapan dengan parah. Demi anak itu, aku tidak membunuhnya. Namun, mengeluarkannya dari Daxia akan mencegahnya memasuki Daxia seumur hidupnya. Kalau tidak, dia akan dibunuh tanpa ampun. Karena kebencian, Dewa Kegelapan akan terus memperluas kekuatannya ke luar negeri dan meningkatkan dirinya sendiri. Tujuannya adalah suatu hari nanti bisa melangkah ke Great Xia secara terbuka, sejajar dengan Tian's Mansion, dan berbicara langsung dengan Panglima tertinggi Tians. Dia menahan napas untuk ini. Li Ziran, ini semua pionnya. Tapi dia tidak menyangka Ye Junlin akan muncul dan membunuhnya. Tian Sensui secara alami tahu betapa wanita ini membencinya. Kebencian seperti itu tidak terbayangkan, jika dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia pasti akan berkata, kamu tidak lebih dari itu. Tapi Dewa Kegelapan yang baru dia temui tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Mulailah bertarung secara langsung, bahkan jika kamu mengalahkan dirimu sendiri, berbaliklah dan pergi. Jangan katakan sepatah kata pun, wanita ini telah membenci dirinya sendiri selama beberapa dekade. Bagaimana mungkin tidak ada reaksi setelah mengalahkan diri sendiri? Ini tidak normal sama sekali. Jika dia menyalahkan dirinya sendiri, saya tidak tahu betapa senangnya dia. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Salah. Ada yang tidak beres? Mungkinkah itu sama sekali bukan Dewa Kegelapan? Hanya memakai topeng, tiba-tiba, Komandan Tians menyadari masalah ini. Terlebih lagi, dia terlalu akrab dengan Dewa Kegelapan yang asli, adik perempuannya. Selama dia memiliki mentalitas balas dendam, kekuatannya akan meningkat, tetapi bagaimanapun juga, ada batasnya dan dia tidak dapat mencapai kondisi tak terkalahkan. Dengan kata lain, Anda akan selalu dibuat kewalahan olehnya.
Kanan, dewa kegelapan yang sebenarnya tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Mutlak tentu saja, terlebih lagi, dewa kegelapan jelas-jelas aktif akhir-akhir ini, dan organisasi Alkitabnya telah melakukan banyak tindakan. Ini jelas tidak sejalan dengan dewa kegelapan sebelumnya. Kekuatannya juga tidak cocok. Menurut analisis kekuatan tempur sebelumnya yang diberikan oleh berbagai organisasi, Dewa Kegelapan hampir sama dengan Dewa Kegelapan kedua dan ketiga. Tapi sekarang sudah berubah dan benar-benar hancur. Salah, berubah, Dewa Kegelapan telah digantikan. Dewa Kegelapan yang baru saja kutemui itu palsu. Bukan adik perempuanku. Orang yang benar-benar menempati posisi teratas dalam daftar dewa adalah Dewa Kegelapan palsu. Adapun kemana adik perempuannya pergi? Mungkin mati. Sesuatu pasti telah terjadi. Sebelumnya, ketika Tian Shen Shuai sedang bepergian, dia mengunjungi markas besar organisasi Alkitab. Yaitu, sangkar gelap tempat Ye Junlin di penjara. Dia sudah melihatnya. Dia pasti ada seseorang yang terjebak di dalam. Coba juga buka, tapi dia juga tahu apa arti sangkar gelap itu. Itu adalah sesuatu dari Daxia. Saat itu, dia tahu kalau adik perempuannya merencanakan sesuatu. Dia kemudian kembali ke markas besar organisasi Alkitab. Pada saat itu, Ye Junlin telah pergi, penjara gelap telah dihancurkan, dan segalanya telah berubah total. Baru setelah itu dia tahu bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi dengan adik perempuannya. Melihatnya sekarang, Dewa Kegelapan palsu kemungkinan besar adalah orang yang melarikan diri dari penjara kegelapan. Sebagian besar adik perempuannya sudah meninggal. Makhluk tak terkalahkan ini mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi Dewa Kegelapan. Dialah yang baru saja bertarung melawannya. Pantas saja satu pukulan bisa membunuhnya seketika. Dan lihat dia menggunakan sedikit kekuatan, itulah keberadaan yang dapat membuka penjara gelap. Tian Shen Shuai menarik napas dan berkeringat dingin. Bersambung.